Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami menyambut Anda yang baru bergabung bersama dengan kami saat ini, baik di Surabaya, di seluruh Indonesia ataupun dari luar negeri. Kasih Kristus yang sudah memanggil kita untuk datang beribadah pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita semua dilayakkan, kita semua dimampukan untuk datang beribadah kepadanya, walaupun lewat ruang virtual ini. Mari kita mempersiapkan hati kita menenangkan diri kita di hadapannya, dan kita bersaat teduh sekarang. Pertolongan ibadah kita pada hari ini adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dari mula sampai sekarang dan
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib. Nama Yesus sangat ajaib. Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Puji muliakan namanya. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat terpuji, sangat agung dan sangat mulia. Karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini. Dan Engkau Allah yang tidak meninggalkan ciptaan-Mu. Engkau mengasihi manusia hingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, untuk mati di kayu salib, menebus dosa kami. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kutuk dosa kami dipatahkan, belenggu dosa kami dibebaskan. Dan ketika Engkau naik ke sorga, Engkau bertahta di sana. Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menyadarkan kami, untuk menuntun kami, untuk menghibur kami, dan untuk menguatkan kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kepala tertunduk malu, karena sungguh kami menyadari betapa banyak kali kami mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Betapa banyak kegagalan demi kegagalan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika kami terus-menerus berkanjang dalam dosa, ketika kami terus-menerus gagal untuk mempercayai-Mu, ketika kami terus-menerus meragukan pemeliharaan-Mu, Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Sekarang kami datang kepadamu ya Tuhan,
Karena kami tahu kami sudah Engkau tebus, dan sebagai umat tebusan-Mu, kami hendak memuji nama-Mu, kami hendak meninggikan nama-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus hadir bersama dengan kami, membakar hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menaikkan puji-pujian bersama, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diampuni dan ditahirkan oleh Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah dengan kasih-Nya telah menguduskan kita. Oleh karena itu, kasih Allah yang begitu besar dan luas itu, yang tidak mungkin akan bisa kita lukiskan, kasih itulah yang harus kita saksikan kepada setiap orang yang belum mendengarkannya. Mari bersama-sama kita nyanyikan kasih ini dengan penuh rasa syukur di hadapannya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak berubah, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah yang kita rayakan itu, kasih Allah yang amat besar itu, kasih yang dicurahkan di Kalvari itu, juga diberikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyatukan hati kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita berdoa bagi bangsa kita. Kita mengangkat kesulitan, tantangan bangsa kita, dan berserah hanya kepada kuat kuasa tangannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu,
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kekhawatiran kita, ketakutan kita di tengah masa pandemi ini, serahkanlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Semua takutmu, semua dukamu, Dia mengerti dan Dia mendengarkan seru doa kita. Mari jemaat berdoalah secara pribadi. Berserulah kepadanya. Tuhan, ini seru doa anak-anak-Mu. Di depan layar mereka masing-masing, mereka sudah menaikkan kekhawatiran mereka. Syukur mereka. Tuhan, dengarkanlah. Karena kami naikkan semuanya ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa bersama dengan saya. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa kami yang di dalam bulan Juli kemarin sudah dihantam oleh badai kedua pandemi ini. Tuhan, banyak dari kami, banyak dari orang-orang yang kami kenal yang harus berpulang terlebih dahulu. Tuhan, hiburkanlah mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, topang dan kuatkanlah mereka. Dan bagi mereka yang masih berjuang di rumah sakit, Tuhan, pulihkanlah. Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan bagi para saudara kami yang berjuang sebagai tenaga kesehatan dan orang-orang yang terlibat langsung, Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk bisa menavigasi masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Tidak hanya sulit secara pandemi, tetapi juga sulit secara ekonomi. Tuhan, kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh menjamah bangsa kami dan memulihkannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah dan terpaksa harus bersekolah dari rumah lagi. Tuhan, berikan kesabaran, berikan hikmat pada para orang tua untuk bisa menemani mereka. Dan berikan anak-anak ini juga Tuhan sukacita sorgawi. Tuhan, tolonglah.
Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap produksi dari konten ibadah, untuk setiap persekutuan doa yang diadakan masing-masing lewat Zoom. Tuhan tolonglah ya Tuhan, agar semua hal yang kami usahakan dan kami perjuangkan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan kami juga boleh terus bisa menyatukan hati, menaikkan asa dan permohonan kami, dan juga bersandar hanya kepadamu. Tuhan tolonglah juga gereja kami, agar bisa dengan kreatif menghadapi masa pandemi yang sulit ini Tuhan, sehingga terus bisa Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu yang boleh menghibur, menopang, menguatkan, dan juga mengubahkan setiap dari kami lewat kebenaran-Mu, lewat kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami ini sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kasih Allah yang amat besar itu ditunjukkan dengan Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus setiap dari kita. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah mengasihi, Ia berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia. Amat besar kasih-Nya. For God so loved the world, for God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. One day He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love for me. Shalom,
Pada hari ini saya bersyukur boleh bersama-sama berbakti dengan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada saat ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Bersyukur kita boleh diberikan hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan untuk mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita mendengar sabda firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara seiman. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Khususnya kami rindu ya Tuhan supaya Injil dapat tersebar, Injil diberitakan dari semua golongan, dari semua kalangan ya Tuhan. Dan kami rindu melalui diri kami ada banyak orang yang mendengar, ada banyak orang yang percaya, dan banyak orang dibaptiskan. Di dalam nama Yesus yang kami sembah, yang kami baktikan diri kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar tentang Injil bagi semua kalangan. Injil bagi semua kalangan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Puji Tuhan, kita boleh belajar, kita boleh meneladani dari Filipus, murid Tuhan Yesus yang sangat setia, sangat mengasihi Tuhan karena dia mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana saat ini kita mengalami ada banyak kendala di mana orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang setia. Setelah Yesus naik ke surga memberikan perintah kepada para muridnya memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 1, supaya orang-orang pada waktu itu menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi di abad ke-21 ini kita banyak mengalami gangguan, ada banyak tantangan untuk kita memberitakan Injil. Saat ini kita sedang mengalami krisis di dalam penginjilan. Ada banyak orang yang tidak mau memberitakan Injil dengan berbagai alasan, karena dilarang, karena ada peraturan yang tidak boleh mengkristenisasi, bahkan juga mungkin dengan alasan-alasan orang lain sudah beragama dan alasan-alasan yang lain. Belum lagi ada perdebatan teologis bahwa pemberitaan Injil hanya untuk para rasul saja, bukan tugas kita, hanya tugas hamba Tuhan, para guru Injil, penginjil, utusan Injil, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hanya 5% saja orang yang memberitakan Injil dari satu buku yang saya baca. Jadi yang lainnya hampir tidak pernah memberitakan Injil. Bahkan ada juga orang-orang yang fokus hanya kepada sukunya sendiri, bukan menjangkau suku-suku yang lain, apalagi suku-suku yang terabai. Padahal di dunia ini hampir ada 7.000 suku yang belum mendengar Injil, di Indonesia masih ada ratusan.
orang tidak mau mengadopsi di dalam doa, di dalam daya, bahkan di dalam dana. Banyak orang yang berfokus hanya untuk membangun gerejanya, untuk program-program gereja tersendiri, tetapi tidak mau peduli dengan suku-suku yang lain. Dan banyak orang yang terkadang hanya menginjili kepada orang-orang yang sederajat atau yang lebih rendah. Mereka kurang berani atau mungkin kurang fokus kepada orang-orang yang lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya, orang-orang terkenal dan sebagainya. Tetapi bersyukur melalui topik yang kita pelajari pada hari ini, Injil bagi semua kalangan, dan saya sangat respect dengan GKA yang tiap tahun mengadakan bulan misi, sehingga saya berdoa tiap jemaatnya bukan hanya menjadi pendengar banyak pengetahuan tentang misi, tentang penginjilan, tetapi kita semua didorong untuk melakukannya. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara menyatakan kabar baik, kabar penyelamatan, kabar pengampunan dosa kepada semua kalangan, baik itu orang miskin, orang kaya, orang yang tidak berpendidikan maupun berpendidikan, dari keluarga yang baik ataupun yang tidak baik. Justru kita memberitakan Injil kepada semua kalangan. Saudara, kita lihat di sini Filipus telah dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang Samaria. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi kurang menyukai orang-orang Samaria. Jadi kalau mereka pergi harus melewati Samaria, mereka lebih baik berputar karena mereka tidak mau berjumpa atau menyapa, berbicara kepada orang-orang Samaria. Dan setelah itu saudara, kita lihat Filipus dipimpin oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida dari Ethiopia. Supaya kita bisa mengerti latar belakang dengan jelas, saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-34. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah di sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Jadi saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi saudara. Kita lihat bahwa Tuhan bekerja, Roh Tuhan bekerja untuk kita memberitakan Injil kepada seseorang. Yang jadi masalah adalah apakah kita peka, apakah kita mau. Sebenarnya ada banyak orang yang siap untuk mendengar Injil. Tetapi apakah kita punya relation yang baik, relation yang dekat, sehingga Tuhan berbicara kepada kita untuk kita memberitakan Injil kepada seseorang. Kita lihat di sini bahwa malaikat Tuhan menyuruh kepada Filipus, dan kita lihat di situ ada satu perintah supaya Filipus harus pergi ke satu jalan yang menuju ke Gaza dan memberitakan Injil kepada satu orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat care kepada setiap orang yang ada di dunia ini.
walaupun satu orang Tuhan menganggap bahwa jiwa itu berharga. Dan kita lihat di sini saudara, dari pemberitaan Injil kepada sida-sida itu, akhirnya orang-orang Ethiopia boleh percaya kepada Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jangan ignore untuk memberitakan Injil walaupun satu orang saudara. Kita lihat ketaatan Filipus, walaupun hanya memberitakan Injil kepada satu orang, Filipus dengan taat memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Saudara, kita lihat bahwa sida-sida itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dia bukan Yahudi, dia mau datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah di bait Allah. Dan kita lihat bahwa sida-sida itu bukan sembarangan orang, karena dia adalah pembesar, dia orang yang dipercaya di kerajaan Ethiopia. Dan kita lihat saudara, karena dia seorang sida-sida, maka ia dikebiri untuk bisa menjalankan tugas di kerajaan itu, untuk menolong ratu, untuk bisa melayani kerajaan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, Tuhan bisa menggunakan Filipus untuk memberitakan Injil kepada orang penting, orang yang kaya, orang yang berpengaruh di satu kerajaan. Nah, saudara, karena dia adalah sida-sida, dia orang yang dikebiri, maka dia tidak bisa masuk ke bait suci. Dia tidak bisa bersama-sama beribadah dengan jemaat yang lain. Kita lihat di Ulangan pasal 23 ayat yang pertama, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 1. Tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu saudara, bukan menjadikan dia enggan untuk datang ke bait Allah. Dia mungkin tidak berkumpul dengan orang-orang di dalam, tetapi di pelataran itu dia menyembah kepada Allah. Dia punya kerinduan untuk datang ke bait Allah, sujud menyembah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini saya dan saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 rindu untuk menyembah Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang tidak mudah ya? Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi di dalam ekonomi dan yang lain-lain. Kita sedih bahwa di Indonesia beberapa waktu yang lalu 54.000 kasus baru tiap hari. Ada sekian banyak orang meninggal. Bukan hanya itu, tenaga-tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal. Sekarang waktunya tiap orang berurusan dengan Tuhannya. Kita sedih, banyak orang mau cari rumah sakit susah, mau nyari oksigen susah, mau beli obat juga susah. Justru kondisi saat ini saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta belas kasihan kepada Tuhan, kita berdoa supaya ada orang yang bisa menemukan obat COVID, ada orang yang bisa menemukan vaksin dengan baik, masalah ini cepat berlalu. Dan saudara-saudara, mari kita rindukan ada suatu kebangunan rohani di mana orang-orang mencari Tuhan. Kebangunan rohani itu bisa terjadi kalau kita punya kebangunan doa. Mari secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok kategorial, bapak-bapak, ibu-ibu, sekolah minggu dan sebagainya berdoa supaya Tuhan bermurah hati menolong bangsa dan dunia ini keluar dari pandemi COVID-19. Saudara, dari situ akan muncul kerinduan untuk kita datang menyembah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Yang berikutnya saudara, sida-sida itu begitu rindu beribadah sehingga orang-orang seperti ini orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Bahkan ketika dia pulang dari peribadatan itu, dari bait Allah itu, ia masih membaca kitab Yesaya. Halangan bukan menjadi tantangan buat dia untuk tidak datang ke bait Allah. Justru dia rela pergi jauh dari Ethiopia menuju ke Yerusalem untuk beribadah di luar bait suci, di pelataran bait suci. Seharusnya saya dan saudara yang punya privilege hak istimewa untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya. Hidup itu pendek saudara, kita tidak tahu. Kita lihat ada banyak sekarang klaster keluarga di mana-mana.
orang-orang bukan hanya 1-2 yang terkena COVID, terkadang satu keluarga semua terkena COVID. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menggunakan hidup ini untuk boleh datang menyembah kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Yang berikutnya kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Filipus gitu ya, diminta oleh Tuhan untuk mendekati kereta itu. Dan dia menanyakan apakah sida-sida itu tahu tentang firman Allah di dalam kitab Yesaya. Kita tahu saudara ya, kalau orang ingin bersekutu dengan Tuhan, mencari kebenaran, maka dia rindu untuk membaca firman Tuhan. Kerinduan daripada sida-sida itu adalah luar biasa. Dia menggunakan perjalanan itu untuk membaca kitab suci yang dimiliki. Sejauh mana kita punya kerinduan membaca firman Tuhan. Di gereja kami sedang ada gerakan di dalam WA group masing-masing kategorial membaca. Saya sudah membaca Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai berapa. Itu menjadi gerakan. Jangan sampai saudara ketika kita dipanggil Tuhan kita belum pernah membaca, kita belum pernah merenungkan semua Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi saudara? Ternyata sida-sida itu sedang membaca di dalam kitab Yesaya. Filipus memberitakan Injil mengenai sengsara daripada Kristus kepada sida-sida itu kalau kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Saudara, ketika sida-sida membaca itu dan Filipus menceritakan, menyampaikan kebenaran itu, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 35 dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu untuk memberitakan Injil kepadanya. Saudara, di sini pemberitaan Injil penting. Bukan menyampaikan kondisi-kondisi yang lain, tetapi Filipus memberitakan siapakah Yesus itu. Kristuslah yang digambarkan di dalam kitab Yesaya. Dialah hamba Tuhan yang menderita itu. Dialah yang memberikan tubuhnya untuk dicambuk karena kesalahan manusia. Dan dialah yang nyawanya diambil dari bumi karena dosa-dosa kita. Jadi strict to the point, bahwa Filipus menyampaikan siapakah Yesus. Jadi ketika kita memberitakan Injil saudara, mari kita beritakan Yesus. Bukan diri kita, bukan gereja kita, bukan yang lain-lain. Tetapi memberitakan siapakah Yesus itu. Dan kita lihat saudara, di dalam pemberitaan Injil ada hasil. Saudara jangan merasa gagal kalau saudara ditolak. Saudara sudah berhasil memberitakan Injil. Yang bisa menobatkan orang adalah Tuhan dan apakah orang itu mau. Kita lihat di sini karena ketaatan Filipus sudah dipersiapkan dengan orang damai yang siap untuk mendengar Injil. Dan kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi ketika sida-sida itu mau dibaptis, syarat daripada Filipus yang disampaikan kepada sida, apakah Tuhan mau percaya kepada Yesus? Dan kita lihat hal yang luar biasa. Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan Injil dari Filipus itu. Jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apakah kita rindu untuk memberitakan Injil? Sukacita yang terbesar dalam hidup saya dan saudara adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ada sukacita yang luar biasa juga ketika kita memberitakan Injil melalui mulut kita. Dan orang yang kita kabarkan Injil itu percaya kepada Tuhan. Apakah saudara pernah mengalami situasi seperti itu? Apakah saudara rindu
ketika memberitakan Injil ada orang yang percaya, mari kita beritakan Injil secara luar biasa. Dari ayat ini kita juga lihat bukti bahwa Injil bukan hanya untuk orang miskin. Injil adalah bukan untuk orang-orang biasa, tetapi juga pembesar, orang penting di satu kerajaan pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di slide berikutnya. Dan dari situ ada pembaptisan. Ketika mereka melewati tempat yang ada air, saudara, dan ketika sida-sida itu menyatakan imannya, maka orang Ethiopia itu, sida-sida itu, dan menghentikan keretanya, dan keduanya turun ke atas, ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, saudara, dan Filipus membaptis dia. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ketika kita peka akan suara Tuhan untuk kita memberitakan Injil, ketika kita mau taat untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, dan kita lihat bukan hanya kekuatan kita, kemampuan kita, Roh Allah bekerja, dan orang yang siap mendengar Injil itu bisa percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita lihat hasilnya orang itu pun dibaptis. Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian kesimpulan, Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, orang yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga kita lihat Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida, orang yang tidak bisa masuk di dalam jemaah, bukan orang Yahudi, dia dari orang Ethiopia. Kita lihat bahwa Allah bukan hanya mengasihi orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Kedua orang itu adalah dari kalangan yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita lihat di sini, kedua kalangan orang itu dimenangkan bagi Kristus oleh Filipus. Saudara, luar biasa. Apakah Tuhan masih memanggil orang-orang seperti Filipus di zaman ini? Iya. Siapakah orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar pertobatan, kabar pengampunan dosa, kabar sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah orang yang putus pengharapan? Banyak orang saat ini hopeless, saudara, karena kesulitan untuk mendapatkan rezeki, bisnis lagi collapse, ataupun masalah kesehatan. Kita bisa memberikan pengharapan di dalam Yesus. Kita bisa memberikan sukacita di dalam Yesus. Kesempatan saat ini untuk saya dan saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapa saya harus memberitakan Injil? Kepada siapa saya harus memberitakan kabar baik? Kepada siapa saya harus memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus pengharapan? Dan kita bisa memberitakan Injil bagi semua kalangan. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai penerapan kita lihat. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Jumlahnya masih puluhan juta orang yang belum mendengar Injil, saudara. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan penghiburan. Didapat dari mana? Sumber kesehatan adalah di dalam Yesus. Sumber berkat, sumber penghasilan adalah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Jadi mari kesempatan yang baik saat ini untuk menyatakan siapakah Yesus. Mari kita gunakan kesempatan yang terbuka dimanapun kita berada. Baik di rumah, mungkin lagi di apotek beli obat, atau mungkin di rumah sakit, di pekerjaan, dimanapun, kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Suatu saat saya sedang pulang perjalanan dari Medan mau ke Semarang. Biasanya saya kalau dari Medan bisa aja direct flight dari Medan ke Jakarta, atau biasanya Jakarta Medan Semarang, atau Jakarta Batam Semarang. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, flight saya adalah dari Medan, Padang, Jakarta ke Semarang. Ketika di sebelah saya ada orang dari Sumatera Barat.
Bagaimana saya harus memberitakan Injil? Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Apa yang terjadi saudara, saya tanya, Bapak, apakah rumah Bapak dekat dengan gereja? Wah, terkadang nggak mudah ya untuk memberitakan Injil kepada orang saudara kita, apalagi dari provinsi itu. Dan apa yang terjadi saudara? Orang itu berkata, oh, apakah Mas orang Kristen? Apakah yang salibnya ada Tuhan Yesusnya atau tidak? Saya jawab, tidak, yang salibnya tidak ada Tuhan. Oh, berarti Mas orang Kristen. Dan kami meneruskan pembicaraan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajar di satu STT Surabaya, hampir tiap minggu saya pulang terbang dari Semarang Surabaya gitu. Ketika penerbangan terakhir dari Semarang ke Surabaya, saya ketemu dengan satu ibu. Dan ibu itu ternyata sudah berjalan dari Surabaya mau ke Jakarta. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata sudah menempuh, karena itu habis hari raya, 25 jam ketika dari Surabaya ke Semarang mendengar bapaknya sakit, dan ketika di Pekalongan mendengar bapaknya meninggal, jadi dia harus balik ke Semarang naik pesawat. Walaupun tengah-tengah capek dan sebagai kesempatan untuk saya memberitakan kabar baik kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak cerita-cerita tentang pemberitaan Injil yang saya alami ketika saya minta kepada Tuhan. Tuhan, pertemukan saya dengan siap orang yang mendengar Injil. Jadi saudara, mari kita terbuka kepada Roh Kudus ketika kita dimanapun, untuk Roh Kudus menggerakkan kita menemukan orang yang siap mendengar Injil. Dan kita bisa minta Roh Kudus menuntun kita memberitakan Injil kepada keluarga. Mungkin ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin sedang mengalami kesusahan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Kita bisa memberitakan kabar baik. Demikian juga kepada kawan atau kenalan yang baru kita temui saudara. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dari satu golongan, satu ras yang sama dengan kita, tetapi dari semua suku, kaum, dan kalangan yang siap untuk mendengar Injil. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita boleh memberitakan Injil kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar tentang Injil buat semua kalangan. Kalau Tuhan memakai Filipus dengan cara yang luar biasa, ketika Filipus taat ya Tuhan, Tuhan bekerja, orang yang siap mendengar Injil sida-sida itu boleh percaya kepada Engkau dan dibaptiskan. Dan Filipus mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Roh Kudus membawa dia ke tempat lain, dan dia tetap setia ya Tuhan memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lain, bahkan sampai Kaisaria ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga memakai kami dalam memberitakan Injil. Engkau memberikan hati yang taat supaya kami dimanapun boleh menyampaikan kabar baik, ditemukan dengan orang-orang yang siap mendengar Injil, baik itu di keluarga kami, di kawan kami maupun kenalan kami. Siapapun mereka ya Tuhan, orang miskin, orang kaya, orang terpelajar atau tidak, dari berbagai kaum, suku, dan sebagainya ya Tuhan. Kami rindu melalui diri kami boleh menyampaikan kabar baik, dan ada banyak orang yang mendengar, percaya, dan dibaptiskan. Hamba berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, berkati gembala sidang, berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, para majelis, dan semua jemaat Tuhan akan berkati. Dan biarlah tiap tahun melalui bulan misi, gereja ini boleh semakin digerakkan, semakin dimotivasi ya Tuhan. Roh Kudus bekerja, dan melalui gereja ini ada banyak orang yang boleh mendengar dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kami diberikan kesehatan, pertolongan daripada Tuhan, penghiburan, proteksi yang datangnya daripada Tuhan, dan kami selalu mengalami sukacita, damai sejahtera bersama Engkau, dan kami boleh diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Sang Pemberi Firman kami telah berdoa, amin. Tuhan memberkati. Semua melodi selalu menggema di dalam hati.
Jemaat, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita meresponinya dengan hati penuh syukur dan kita juga memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Setelah kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan bersama-sama KPPK 376. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Berdiri bersama-sama. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Gedang pagi dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata dalam bumi penuh kasih-Nya. Ada kidung untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang. Kidung yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta
senjata iblis, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ada berita untuk bangsa-bangsa, Tuhan bertahta di sorga. Ia utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, dengan hati penuh syukur, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman yang telah kami dengarkan juga boleh mengubahkan kami, boleh meyakinkan kami bahwa Injil keselamatan itu adalah untuk semua orang dan semua kalangan. Dan Tuhan, kewajiban kami untuk terus dengan setia mengabarkan kebenaran Injil itu. Tuhan, biarlah harta dunia yang kami bawa ini boleh Engkau pergunakan Tuhan melalui para pemimpin di gereja ini yang mengelolanya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada gereja kami, dan juga untuk mendukung pekabaran Injil keselamatan-Mu sampai ke ujung bumi. Tuhan, ini seru doa kami. Kami membawa persembahan kami dan juga diri kami seutuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dari Allah Bapa tinggal di dalam hati saudara. Kiranya kasih dan anugerah Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu memenuhi rumah tangga saudara. Melalui pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, sampai Yesus datang kembali. Amin. Ibadah minggu kita telah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.